Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas materi genetika, di mana yang akan kita bahas kali ini adalah replikasi DNA pada prokariot. Jadi kita akan melihat bagaimana DNA pada prokariot, contohnya bakteri, akan terjadi duplikasi. Jadi dari satu nanti di akhir replikasi akan menjadi 2 DNA ya. Nah, sekarang replikasinya sendiri terdiri atas 3 tahapan, yaitu inisiasi. Inisiasi adalah proses mengawali replikasi. Nanti ada suatu daerah tempat mengawali proses replikasi tersebut. Kemudian yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Jadi ini penambahan rantai DNA baru ya, yang dicetak dari rantai DNA lama. Kemudian yang ketiga adalah proses terminasi, yaitu penyelesaian proses replikasi. Nah, kalau kita lihat DNA pada prokariot, ini contohnya DNA bakteri, misalnya dia memiliki bentuk double helix. Jadi sama dengan DNA eukariot, bedanya dia sirkuler, melingkar. Kalau DNA kita double helix tapi linear ya, linear, memanjang. Kalau ini sirkuler. Jadi nanti DNA yang ini akan mengalami replikasi, dan di akhir replikasi dia akan menjadi 2 DNA. Yang masing-masing DNA anak ini terdiri dari DNA, satu rantai DNA yang lama, ini yang merah ya, dan satu lagi rantai DNA yang baru, yang biru. Dua-duanya seperti itu ya. Jadi ini sama dengan teori replikasi DNA, yaitu semi konservatif. Ini sudah Ibu bahas di video sebelumnya. Mari kita mulai saja proses replikasi ini. Jadi kita mulai dengan inisiasi. Di sini walaupun DNA-nya sirkuler, melingkar seperti ini, Ibu ambil satu daerah di sini sehingga terjadi DNA yang seperti ini. Jadi ini hanya sepotong saja ya. Kemudian harus diingat juga tetap basa nitrogen yang berpasangan ya. Yang berpasangan kita ingat selalu adenin pasangannya selalu dengan timin ya. Sedangkan guanin pasangannya dengan sitosin ya. Nah, selain itu ini kalau DNA dengan DNA, nanti pada pembentukan DNA ini akan diawali dengan pembentukan RNA ya. Jadi kalau RNA berarti A pasangannya dengan urasil ya. Sementara guanin tetap dengan sitosin ya. Ini yang harus diingat. Ibu tidak akan menuliskan basa nitrogennya, jadi hanya akan menuliskan rantainya saja ya, supaya tidak banyak gambar, tidak ribet ya. Jangan lupa adenin dengan timin ikatan hidrogennya 2, guanin dengan sitosin itu ikatan hidrogennya ada 3 ya. Jadi boleh ditambah di sini, ini ikatan hidrogennya tambah 1. Sini juga 1. Ya, kita mulai saja. Ini rantai DNA, berarti ini basa-basa nitrogennya. Kalau A di sini berarti di sini T, kalau di sini C berarti di sini G gitu ya. Nah, inisiasi ini akan dimulai dengan suatu daerah yang disebut dengan origin of replication, yaitu daerah tempat mengawali replikasi, di mana daerah ini kaya dengan basa nitrogen A dan T. Jadi kaya dengan AT. Kenapa? Karena ikatan hidrogen antara A dan T itu 2, sementara guanin dan sitosin itu 3. Berarti apa? Berarti akan lebih mudah terbuka di daerah yang kaya dengan adenin dan timin ya. Nah, nanti daerah origin of replication ini akan dikenali oleh suatu protein yang disebut dengan protein DNAA ya, yang ini. Jadi dia mengenali origin of replication. Nah, ini proteinnya namanya DNAA. Ya, ini yang warnanya orange ya. Jadi ini daerah untuk mengenali proses tempat diawalinya replikasi. Nah, dengan
adanya protein DNA A, maka akan terjadi perubahan. Jadi ini rantai yang tadinya melilit nanti akan terbuka. Terbuka tapi ikatan hidrogennya tetap belum terbuka ya. Jadi hanya terbuka lilitannya saja. Jadi nanti akan tampak seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nih. Nah, perhatikan ini ada daerah yang terbuka. Tapi basa nitrogennya tetap saling berikatan. Nah, karena terbuka seperti ini, maka memungkinkan protein yang lain untuk masuk ke sini. Ini protein yang lain. Ini proteinnya namanya DNAB. Nah, DNAB ini sama dengan apa? Sama dengan helikase. Helikase. Jadi tugasnya untuk apa? Tugasnya adalah untuk memotong ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara basa-basa nitrogen, memotong A dengan T, memotong G dengan C, ya. Nah, jadi ini kenapa gambarnya seperti bunga? Karena proteinnya ada 6. Jadi digambarkan seperti bunga karena ada 6 kelopak gitu ya. Nah, jadi di sini si protein DNAB ini akan memotong, jadi arahnya ke kiri. Potong ikatan hidrogennya terus sampai ke ujung. Sampai akhirnya terbentuklah bentuk seperti ini, yang ini ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, sekarang Ibu tidak tuliskan lagi ininya, basa nitrogennya. Sebenarnya di sini ada, misalnya di sini ada A, ada T, ada G, ada C yang sudah terpisah. Tapi Ibu tuliskan rantainya saja ya, supaya lebih sederhana. Nah, setelah terjadi pemotongan oleh DNAB atau helikase, bukan helikasi, maaf. Helikase. Maka akan terjadi suatu daerah yang disebut dengan gelembung replikasi. Gelembung replikasi. Ya, bisa ditebak ya daerahnya yang mana? Ya, daerah yang menggelembung. Karena ikatan hidrogennya lepas, maka dia menggelembung seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian ada juga daerah yang disebut dengan garpu. Garpu replikasi. Yang mana daerahnya? Daerahnya adalah yang ini. Jadi ini kan masih berikatan, kemudian dia bercabang seperti garpu. Maka daerah ini disebut garpu replikasi ya. Tahu kalau digambar sederhananya jadi kayak gini. Nah, gitu. Itu ya, itu garpu replikasi. Kemudian setelah ikatan hidrogen ini terpisah, rantainya juga terpisah, maka rantai ini akan mempunyai kecenderungan untuk saling bertemu kembali, berikatan kembali. Maka harus ada protein yang menjaga supaya tidak berikatan kembali. Nah, proteinnya yang ini yang bulat-bulat ya, itu namanya single cell binding protein. Nah, jadi ini adalah single strand kok sel ya. Strand artinya rantai atau disebut juga SSB. Jadi SSB ini yang ini ya, yang bulat-bulat ini. Nah, gitu. Apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk menahan rantai DNA agar tidak
menyatu lagi. Nah, gitu ya. Jadi biar tidak berikatan lagi. Itu SSB. Kemudian ada lagi protein yang lain yang ini. Itu namanya enzim topoisomerase atau disebut juga girase. Berarti gambarnya yang ini ya, topoisomerase atau girase. Tugasnya buat apa? Topoisomerase ini tugasnya adalah untuk menurunkan ketegangan pada rantai DNA. Maksudnya seperti ini ya. Jadi ketika DNA ini terbuka, ini rantai ini terbuka, bayangkan ya, ketika dibuka, maka yang ini rantai yang atas dengan yang bawah itu kan saling menarik. Yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Jadi kebayang ketika ini ditarik ke atas, ini ditarik ke bawah, maka daerah sini akan menyempit. Ya, akan menyempit atau mengalami ketegangan. Maka harus diantisipasi oleh enzim yaitu topoisomerase ya, topoisomerase atau girase. Nah, jadi seperti apa prosesnya kita lihat ya. Nih, kayak gini ya. Nih, ini rantai awalnya seperti ini. Ketika mengalami ketegangan akibat daerah sini yang terbuka, maka ini pilinannya menjadi lebih banyak. Seperti ini. Ya. Kalau lebih tegang lagi akan terpilin. Jadi ini DNA, nih ya, yang ini terpilin ke atas. Jadi kayak gini. Atau kayak gini. Nah, gitu ya. Maka kerja dari topoisomerase untuk menurunkan ketegangan ini. Ada dua. Ada topoisomerase 1 yang ini ya. Nah, lihat nih. Dia akan memutus rantai pada satu rantai. Ini. Jadi yang putus hanya salah satu rantai. Kalau sudah putus gitu, dia akan memutar ke atas. Jadi ini misalnya kayak gini ya, ini putus kan. Ini naik ke atas. Ini naik ke atas. Kemudian disambung lagi. Jadi diputus, diputar, disambung lagi sehingga hasil akhirnya kayak begini. Nah, gini jelas ya. Nah, itu kerja topoisomerase 1. Nah, dengan rantai yang terputus seperti ini ya, ini kan jadi besar lagi, maka daerah lainnya juga akan terpengaruh. Dia akan lebih longgar sehingga bisa balik lagi ke sini. Gitu, jelas ya. Nah, kemudian topoisomerase yang lain sama ini, tapi yang ini lebih kompleks kan gini ya. Ini naik ke atas, muter, jadi kayak gini. Ini juga sama topoisomerase 1 karena yang putus hanya satu rantai saja. Ini putus dan ini balik ke sini, ini muter ya. Ini muter ke sini sehingga jadi kayak gini. Habis gitu, habis muter disatukan lagi rantainya ya. Itu topoisomerase 1. Satu lagi adalah topoisomerase 2 atau yang disebut dengan girase. Nah, yang ini kalau topoisomerase 2 memutus rantai di dua rantai. Jadi rantai yang satu kena, yang rantai yang satu lagi juga kena. Nah, kemudian saling membalik. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Gitu ya, menyesuaikan dengan yang di bawahnya sehingga jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi tugas topoisomerase mengurangi ketegangan pada rantai DNA. Ini ada pada dua rantai ini. Ini helikasenya jadi ada dua ya. Karena apa? Karena gelembung replikasi pada DNA sirkuler ini, prokariot ini hanya ada satu awalnya. Jadi nanti di sini gelembung replikasi, kemudian helikasenya bekerja
ke kiri dan ke kanan. Jadi nanti membesar. Jadi gelembung replikasinya satu, kemudian helikase bekerja memotong ke kiri, helikase yang lain bekerja memotong ke kanan. Gitu ya. Nanti beda sama eukariot. Kalau eukariot gelembung replikasinya ada banyak ya, ada beberapa. Kalau ini cuma satu. Itu ya, jelas ya. Jadi ini gelembung replikasinya. Kemudian dia akan dipotong oleh helikase ke kiri, berarti terus ke bawah, ini ke kanan, terus ke bawah ya, jelas ya. Nah, itu proses inisiasi. Nanti ini sudah tadi ya. Nah, buat gambar lagi ini ya. Inisiasi itu nanti akan diakhiri dengan datangnya enzim yang lain, yaitu enzim namanya primase. Nah, primase ini tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat atau membentuk RNA yang disebut dengan RNA primer. Kenapa harus ada RNA primer ya? Kita lihat ya. Kalau misalnya ini kan rantainya ada dua ya. Nih, yang ini berarti ujungnya di sini ya. Itu adalah ujung 5 aksen. Ini sudah pernah dibahas ya. 5 aksen itu apa? Ini ujung satu, ujung lainnya berarti ini ya. Berarti ini 3 aksen. Berarti yang di bawahnya kebalikannya ya. Ini 5 aksen. Yang ini 3 aksen. Nanti yang akan menjadi cetakan adalah yang 5 ke 3 yang ini. Itu adalah dua-duanya sebetulnya ya, yang atas, yang bawah ke bawah. Ini kan yang atas namanya rantai antisense, yang bawah adalah rantai sense ya. Nah, nanti si primase itu harus membentuk primer. Kenapa? Karena nanti enzim yang bekerja membentuk rantai DNA namanya DNA polimerase itu hanya bisa bekerja ya, akan mulai membentuk rantai pada ujung hidroksil. Hidroksil itu adalah ujung OH ya, ujung OH, yaitu ujung 3. Ujung 3 aksen. Gitu ya. Jadi dia nggak bisa kerja kalau tidak ada ujung 3-nya. Maka ada primase yang membentuk RNA primer. Maksudnya supaya apa? Supaya ada dulu ujung 3-nya. Nanti DNA polimerase akan melanjutkan dari ujung 3 ya. Berarti kita mulai dulu nih dari yang 3 karena primasenya bekerja dari membentuk rantainya 5 ke 3. Kalau 5 ke 3 berarti dia harus mulai dari 3. Jadi maksudnya gini. Ya, misalnya rantai gini. Ini 5, ini 3. Maka kalau terbentuk rantai baru nih, kalau ini 3 berarti di sini 5 gitu. Sini berarti 3 gitu ya. Jadi kalau yang atas ini 35, ini 5-nya di atas di sebelah kiri, 3-nya di sebelah kanan, maka primase akan bekerja dari ujung 3 supaya dia bisa membentuk 5 ke 3 ya. Jadi dia bekerja di sini. Gitu. Ya. Dimana di sini ada ujung 5, di sini ujung 3. Gitu. Ya. Dan yang terbentuk adalah RNA. Ini adalah RNA primer. RNA primer berarti itu tadi ada U-nya ya. Kalau misalnya ada cetakannya A berarti yang terbentuk adalah U. Gitu. Terus ini yang satu lagi juga sama. Nah, berarti ini di sebelah sini.
gitu ya. Ini 5, ini 3. Nah, gitu ya. Dan ini juga sama, ini juga RNA. Jadi ada 2 RNA primer. Jelas ya? Jadi pokoknya intinya RNA primer itu arahnya dari 5 ke 3. Berarti dia harus mulai dari ujung 3 ya. Kalau di sininya 3, maka dia akan membentuk 5. Ini jelas nggak 5-nya? Ya, kita betulkan supaya nggak salah. Ini 5 ya. Nah, gitu. Karena RNA primernya arahnya 5 ke 3, berarti dia harus bekerja dari ujung 3 ke 5 gitu. Jelas ya? Yang bawah berarti kebalikannya karena rantai DNA itu anti paralel. Nah, gitu ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Ya, ada RNA primer. Itu inisiasi. Kita lanjut dengan yang kedua, yaitu elongasi, pemanjangan. Nah, kita sudah punya RNA, yaitu RNA primer ya. Yang mana RNA-nya? RNA primer. Dia yang biru muda, ini RNA primer. Ini juga sama. Nah, gitu ya. Jadi RNA primer hasil dari enzim yaitu primase. Tadi masih ingat ujungnya ya? Ujungnya yang ini 5, yang ini 3. Yang ini 5, yang ini 3 gitu. Nah, terus bekerjalah enzim yang lain, yaitu enzim DNA polimerase 3 ya. DNA polimerase 3. Nah, jadi DNA polimerase 3 itu bekerja mulai dari ujung 3 sini. Terus memanjang ke sini, misalnya T, T, A, G, C dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dari ujung 3 dia melanjutkan ke ujung yang satunya. Berarti tetap ya 5, 3. Berarti di sini 5 ya, habis 3 dia ketemu dengan 5, sini 3 gitu ya. Yang bawah juga sama, yang bawah ini dia bekerja dari ujung 3 ini, berarti ininya 5, ininya 3 gitu ya. Nah, kemudian helikase mulai bekerja lagi. Ya, jadi kalau yang ini RNA primer, kalau ini sudah DNA ya. Helikasenya mulai bekerja ke kanan dan ke kiri, jadi rantainya terbuka lagi. Nah, ketika rantai ini terbuka, maka tetap yang bekerja seterusnya adalah RNA polimerase untuk yang atas ya. Sudah ada ujung 3 nih di sebelah sini, berarti dia tinggal lanjut. Tinggal lanjut ya, bikin rantai ke sini. Seret. Nah, gitu ya. Kemudian yang bawah lihat ujung 3-nya. Yang mana ini ujung 3. Berarti tinggal lanjut dari ujung 3. Seret. Nah, gitu ya. Nah, yang ini yang masih kosong gimana? Nggak bisa, kalau ini nggak bisa bikin dari ujung 5. Berarti harus apa? Harus bikin primer lagi di sini ya. Jadi bikin primer dulu. Bikin primer sini sedikit ya di primer, baru dilanjutkan dengan
DNA di ujung 3. Nah, gitu. Stop. Dah. Nggak bisa nyambung ya karena ini ujungnya 5. Yang ini juga sama, RNA-nya bikin dulu di sini. Ya. Terus lanjut dengan DNA. Kebalik. Kita bikin RNA-nya yang merah ya. Ini DNA-nya. Gitu. Ya, berhenti di sini karena ini ujung 5. Gitu, jelas ya? Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nih, ini primer bikin DNA baru, ini DNA tadi yang pertama, terus dilanjutkan lagi DNA yang lain. Ya, ini belakangnya nggak bisa lanjut dari ujung 5 sini, tapi bikin lagi yang baru. Pakai primer biasa. Primase membentuk primer, baru setelah ada ujung 3 di sini dibentuklah DNA. Ya. Yang bawah juga sama, ini tadi ujungnya 3, maka DNA polimerase bisa melanjutkan. Tapi ini ujung 5, berarti harus bikin lagi primer di sini. Nah, baru setelah itu bikin DNA. Jelas ya? Pokoknya intinya cari ujung 3, lanjutkan. Kalau tidak ada ujung 3 berarti bikin primer dulu. Gitu. Jelas ya? Nah, lanjut. Nah, setelah itu ini helikasenya lanjut lagi, potong lagi ke sini. Nih, potong lagi ke sini. Jadi kayak gini nanti gambarnya. Nih. Yang ini, ya. Jelas ya, kebayang ya? Ini kan, ini rantainya, ini primer yang pertama, ini DNA yang baru, ini primer lagi di belakangnya, ini DNA lagi, ya sama dengan yang di atas ya. Tapi sekarang ibu bikin rantainya secara utuh, ya, sirkuler. Ini helikasenya di sini, ini SSB, ya, single strand binding protein. Gitu, kita akan melanjutkan pembuatan rantainya ya. Nah, kita ingat ujungnya aja. Ini kan ujung 3 ya. Ujung 3. Yang ini ujung 3-nya di sini ya. Nah, udah tinggal lanjutin sini, seret ke sini. Yang ini yang bawah lanjut. Nah, yang atasnya nggak bisa, bikin primer dulu. Bikin primer, baru deh bikin DNA. Nah, gitu. Yang bawah juga sama, bikin primer dulu di sini, baru setelah itu DNA. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya nanti kayak gini. Ya. Ini lanjut. Ini yang bawah yang lanjut, yang ini patah-patah ya, ya. Nah, nanti akan ada istilah ya, yaitu ada leading strand. Leading itu berarti yang terus, yang nggak putus-putus. Yang ini ya, ini kan nggak putus. Ini kan DNA-nya lanjut ya. Lanjut, itu leading strand. Atau bikin di sebelah sini aja. Nah, berarti ini yang leading strand ya. Yang bawah nih, ini yang putus-putus. Yang putus-putus ini disebut dengan lagging strand. Yang ini ya, ini lagging strand. Nah, karena dia putus-putus. Nah, lagging strand ini punya nama lain. Nama lainnya fragmen Okazaki. Jadi fragmen Okazaki itu yang mana? Yang putus-putus. Yang ini ya. Ini fragmen Okazaki. Ini juga fragmen Okazaki. Ya, pada lagging strand. Gitu, jelas ya? Nah, sudah. Ini sekarang yang ini lanjut, helikasenya terus ke bawah, putus.
yang ini juga, terus ke bawah membuka ya, sehingga jadi kayak gini. Nah, yang ini ya, nih ini primer tadi, ini terus lanjut, nih yang ini putus-putus, yang ini primer, ini bisa lanjut, yang ini putus-putus. Masih ingat ya? Berarti ini ujung 3 ya, ujung 3 di sini, ini ujung 3-nya di sini. Berarti kita bisa lanjut dari sini, ujung 3. Kita juga bisa lanjut dari sini, ujung 3. Yang belakangnya berarti bikin primer dulu ya. Ini primer, habis itu baru DNA polimerase bekerja. DNA polimerase 3 membentuk DNA. Yang bawah juga sama ya. Berarti primer dulu, primase yang bekerja, dilanjut DNA polimerase membentuk DNA. Nah, gitu. Sehingga hasil akhirnya kayak gini. Ya, jelas ya? Jadi ini nanti dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini. Gitu, gampang ya? Lanjut. Nah, terus ini helikase bekerja sampai akhirnya rantainya terbuka semuanya. Nah, kayak gini. Ini ya. Dari sini ke sini. Rantai terbuka. Udah, helikasenya udah lepas ya, karena sudah tidak ada rantai yang harus dibuka. Yang ini tadi, ini ya. Yang ini putus-putus, yang atas lanjut karena di sini ujung 3. Ujung hidroksil. Yang ini ujung hidroksilnya di sini. Nah, gitu. Seperti biasa, yang ujung 3 berarti bisa lanjut. Nah, gitu. Ini juga ujung 3 bisa lanjut. Nah, sisanya berarti bikin lagi yang baru. Ini ujung 3, ini belakangnya yang ini ya. Belakang yang ini kita bikin primer dulu. Nah, ini baru lanjut DNA. Terus dulu ya, enggak ini halangin. Nah, gitu. Yang ini juga sama ya. Ini primer dulu di belakang. Ini baru DNA. Nah, gitu. Ya, sehingga akhirnya kayak gini. Nih yang ini lanjut terus. Ini belakangnya putus-putus. Nah, yang bawah, yang ini kebalikannya. Ini lanjut karena ini ujung 3. Nih dari belakang ini putus-putus gitu ya. Nah, udah. Nah, sekarang kan kita mau bikin DNA. Nggak perlu ada RNA, berarti selanjutnya adalah RNA-nya disingkirkan ya. RNA-nya disingkirkan. Siapa yang bekerja? Nah, ini elongasi udah selesai ya. Elongasinya udah selesai. Yang ketiga prosesnya adalah terminasi. Nah, terminasi ini dimulai dengan penghilangan ya. Penghilangan RNA primer oleh enzim RNase. Nah, gitu. Yang mana yang dihilangkan ini? Ini hilang ya. Jadi boleh ditulis ini dihilangkan primer ya. Primer dihilangkan. Yang mana? Semua primer. Ini juga. Ini juga. Gitu. Semua ya. Semuanya dihilangkan. Sehingga jadi kayak gini deh. Nah, ini yang hilang-hilang berarti primer ya. Nah, masih ingat ya, ujungnya tadi ini 3, ujung 3 di sini. Berarti tinggal lanjutin ini 3.
Ini ujung-ujung yang kita tulis ya. Yang bawah berarti kebalikannya. Ini kan ke sini arahnya. Yang bawah berarti ke sana arahnya. Berarti ujung 3-nya di sini. Gitu ya. Ya udah, setelah itu bikin DNA. Ini yang hilang ini bikin DNA. Nah, kerjanya siapa? Masih DNA polimerase. Polimerase, tapi polimerase 1 ya. Kalau tadi DNA poli 3, sekarang DNA polimerase 1. Ya, DNA polimerase 1. Nah, biasa arus lanjutnya dari ujung 3. Jadi dari sini ujung 3, seret. Udah, nih ketemu ujung 5 dia nggak bisa lanjut. Udah, berhenti di situ. Nih 3, berhenti. Nih 3, berhenti. Nih 3, berhenti. Nih 3, berhenti ya, karena ini ujung 5 ini. Yang ini. Ini ujung 5. Tuh ya. Yang bawah juga sama. Berarti harus mulai dari ujung 3 ini ya, dari sini ujung 3, stop. Ujung 3 stop. Ujung 3 stop. Ujung 3 stop. Kelebihan. Salah. Ujung 3 stop. Sini ya. Ujung 3 stop. Ini ujung 3 stop. Gitu. Jadi nanti ini udah DNA semua nih. Ini tadi DNA yang dibentuk. Ya, ini yang dibentuk DNA. Ini udah DNA semua. Ini DNA semuanya, ini juga DNA semuanya. Tapi belum terhubung karena tadi 3-nya ketemu dengan 5 ya. Ini sama, ini ketemu 5 pada putus di sini. Maka ada enzim yang bertugas menghubungkannya, yaitu enzim ligase. Nah, yang mana? Yang ini, yang abu-abu ini ya. Jadi dari sini ke sini, ini ligase. Ya. Ini ligase. Jadi ligasenya nutup di sini. Di tempat-tempat yang ada celahnya, ya. Dia menyambungkan ujung 3 dengan ujung 5 sehingga hasil akhirnya seperti ini. Udah deh selesai ya. Ini udah lengkap sel anak, DNA anaknya ini juga sudah lengkap ya. Kalau sudah gitu ya udah kita pilin. Sebetulnya terpilihnya dari awal, kalau ini udah terbentuk dia langsung terpilih gitu ya. Jadi kayak gini nanti gitu ya. Nih terbentuk 2 DNA, setengah rantai lama, setengah rantai baru. Setelah itu udah terpisah. Kayak gini. Jadi kita udah selesai nih. Dari 1 DNA kita sudah punya 2 DNA ya. Nanti ketika sel membelah, 1 ini akan ke sel anak yang 1, yang sebelah kiri 1 lagi ke sel anak yang lainnya, sehingga masing-masing sel anak akan memiliki DNA yang sama persis dengan induk, DNA yang identik ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya, walau prosesnya agak rumit. Kalau kurang paham, ulangi lagi, tonton videonya, ulangi lagi sampai paham ya. Karena sebetulnya prosesnya mudah diingat. Jadi kita lanjut dari ujung 3, Kalau nggak ada ujung 3 berarti bikin primer dulu. Demikian ya, mudah-mudahan kalian bisa paham proses replikasi DNA ini. Di video selanjutnya kita akan lihat proses replikasi pada eukariot ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.